Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengokohkan hati kita, mengokohkan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat, kemudian pikirannya dipreskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pikiran dan perasaan selain pikiran perasaan hanya kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin terpesona kepada keagungan, kasih sayang, cinta, perhatian Allah kepada kita, maka dipastikan akan semakin tenang, terjauh dari rasa panik, cemas berlebihan, ketakutan berlebihan, gelisah, jauh. Kenapa kita panik dan gelisah? Karena kita betul-betul banyak informasi-informasi, membaca, mengetahui, mendengar tentang banyaknya yang negatif. Ya, yang dimasukkan ke dalam pikiran kita bukan Allah, bukan tentang kebaikan Allah, bukan tentang nikmat-nikmat Allah yang dimasukkan ke hati kita. Yang dimasukkan ke hati kita tentang hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan berkaitan dengan penyakit dan kematian. Nah, sahabat-sahabat, andai kata kita ingin memilih bahagia, maka masukkan hal-hal yang membuat kita happy. Lihat dan tonton apa-apa saja yang membuat kita happy. Lakukan apa saja yang membuat kita bahagia dan senang, yang membuat kita tersenyum. Dipastikan akan membuat kita semakin positif. Dan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menderita seumur hidup kita, sangat-sangat mudah. Baca saja terus hal-hal yang negatif, keluh kesah, penyakit-penyakit, tanda-tanda kematian, baca terus itu. Cari-cari tahu terus. Itu pasti akan menderita, semakin gelisah, semakin terpuruk, dan tidak ada gunanya kita. Sehari-harinya akan tidak ada manfaatnya untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Alangkah ruginya, alangkah nestapanya kalau pagi, siang, sore, malam kita habiskan hanya untuk cari-cari masalah tentang penyakit. Udah jelas kita ini masih banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang punya orang tua, syukuri ada orang tua. Yang orang tuanya masih tinggal satu, syukuri, deketin beliau. Beliau adalah surganya kita. Kemudian yang masih ada anak, maka dekatin anak itu. Ajak main. Yang punya suami, bermesraan dengan suami. Yang punya istri, bermesraan dengan istri. Nah, pada video kali ini saya akan berkaitan dengan kenapa orang yang psikosomatis, ansietas, dan suka diponis GERD asam lambung. Jadi psikosomatis, ansietas ini suka diponis sebagai GERD dan asam lambung, sehingga fokusnya kepada mikirin GERD sama asam lambung. Salah itu. Yang harus diperbaiki adalah ininya, psikosomatis, ansietasnya. Jangan fokus mikirin ngobatin ini. Mau habis berapapun uang untuk beli herbal, untuk beli obat kimia, untuk terapi, kalau fokusnya untuk mengobatin GERD dan asam lambungnya, dijamin gak bakal ada sembuhnya. Itu menurut ilmu psikosomatis. Nah, kalau kita psikosomatis fokusnya kepada ini, karena penyebabnya GERD dan asam lambung. Orang yang psikosomatis penyebabnya karena psikosomatis, karena psikis ketakutan terus, panik terus, yang belum terjadi ditakutkan, yang sudah terjadi takut terjadi lagi, sedangkan tidak fokus kepada solusi. Maka kenapa orang yang psikosomatis, yang anxiety itu cenderung malas untuk melakukan hubungan suami istri? Nah, ini penting ini, karena jarang yang nanya, tetapi sesungguhnya banyak yang ingin bertanya, tetapi dianggapnya sebagai hal yang tabu. Nah, ini saya sampaikan di sini. Kemarin belum lama ada klien ibu-ibu usianya 40-50 tahunan. Beliau mengatakan, kenapa ya Kang, apa betul pengaruh psikosomatis itu ke hubungan suami istri? Beliau merasakan ketika mau hubungan udah ketakutan duluan, udah lemes, cepet capek, cepet telah. Betul tidak? Betul sekali. Jangankan hubungan suami istri, hubungan seksual,
itu kita ngobrol aja kan capek, ngos-ngosan. Kenapa? Energinya sedikit. Energinya, kalorinya sedikit. Dari mana energi dan kalori itu? Dari glukosa darah. Glukosa darah dari mana? Dari karbohidrat dan gula yang kita konsumsi. Nah, kemudian cepat habis itu energi itu untuk berpikir yang ketakutan dan panik dan mengkhawatirkan. Maka kita tahu kan, berhubungan suami istri ini adalah olahraga yang paling melelahkan. Olahraga yang paling melelahkan tapi paling menyehatkan dan memiliki pahala ibadah yang besar. Berapa banyak orang yang istrinya kena psikosomatis, suaminya minta nggak dikasih, berantem gara-gara itu. Begitupun suaminya kena psikosomatis, kemudian istrinya minta, hubungan suami istri tidak bisa melakukannya, merasa tidak mampu, takut pingsan pada saat pertengahan. Padahal sahabat, bayangkan pada saat hubungan suami istri keringat sampai keluar, ini orang yang normal nih ya, orang yang normal aja keringat sampai keluar, ngos-ngosan, capeknya bukan main. Wah, pokoknya menguras tenaga dan pikiran dan perasaan pada saat hubungan suami istri itu. Harus diakui ya, lebih capek dibandingkan lari. Ya kan? Kalau lari hanya fisik aja, kebanyakan yang yang bergerak. Tapi kalau hubungan suami istri, fisik, rasa, pikiran itu bergabung, bergerak dan bekerja, maka lebih cepat untuk menghabiskan energi glukosanya. Maka dari itu, betul tidak psikosomatis mengganggu aktivitas seksual? Yes, benar. Maka tidak sedikit orang yang gara-gara ini tidak diinformasikan, tidak dikonsultasikan, cerai gara-gara ini. Suaminya nggak paham, istrinya nggak ngejelasin. Istrinya nggak paham, suaminya nggak ngejelaskin, dan malu bertanya kepada terapisnya, kepada ahlinya. Nah, saya sampaikan di video ini bahwa benar ketika melakukan hubungan suami istri akan cepat lemas, cepat keringat dingin, cepat ini, apalagi diawali dengan ketakutan, belum apa-apa udah merasa deg takut. Nah, itu normal ya. Satu, saya katakan itu hal yang normal. Ketika mau hubungan suami istri, itu perasaannya khawatir, ketakutan, berdebar, bahkan keringat dingin. Itu wajar dan normal. Ya. Karena bisa jadi itu pernah dialaminya ketakutan. Yang kedua, niatkan untuk ibadah. Hubungan suami istri itu niatkan untuk ibadah dan untuk menyehatkan, karena hubungan suami istri itu sangat menyehatkan, hormon-hormonnya bagus dan meningkatkan semangat hidup, meningkatkan semangat sembuh. Yang ketiga, yang paling penting adalah sebelum hubungan suami istri 1 jam itu pastikan sudah makan 10 suap, 12 suap, pastikan untuk energi, persiapan, ngisi bensin dulu. Nah, kemudian air putih 1 gelas, air gula pasir 1 gelas. Boleh pakai teh, boleh tidak. Yang penting glukosanya, air putihnya, dan nasi 1 jam sebelum hubungan suami istri. Baru hubungan suami istri. Nah, ketika pas hubungan suami istri, yakinlah gak bakal terjadi apa-apa. Yakin. Karena tidak akan menjadikan pingsan, gak bakal kalau sudah dilakukan apa yang saya sarankan ini. Nah, andai kata pada saat pertengahan udah keringetan, katakan, oh dulu juga kan gini, normal, namanya capek, ya keringatan. Jangan aneh. Yang menjadi masalah itu kalau kita aneh, kok udah keringetan nih, takut. Nah, enggak. Wajar. Yang kedua, kalau lelah, ngos-ngosan pada saat hubungan suami istri, normal. Orang sehat juga kan kayak gitu. Apalagi kita sedang pemulihan psikosomatis. Yang ketiga adalah siapkan kalau memang terlalu capek, teh manisnya mungkin kurang, minum lagi teh manis. Ya, walaupun di pertengahan istirahat dulu. Dan lakukan yang keempat, lakukan dengan penuh lembut, kasih sayang, ingat ke Allah, ini adalah ibadah, gitu ya. Coba 1 kali berhasil sampai orgasme, sahabat, suami ataupun istri, maka akan ketagihan lagi. Oh, ternyata bisa ya. Oh, ternyata normal. Oh, ternyata biasa. Kemarin ketakutan dan memang terasa nggak nyaman karena belum melakukan ini. Makan nggak dilakukan, manis nggak dilakukan, air putih nggak dilakukan 1 jam sebelum hubungan suami istri. Nggak bedanya saya kalau memberikan saran ketika Anda akan memulai untuk jalan kaki ke depan, ya,
atau Jumatan, pastikan ini juga makan dulu minum manis, air putih. Dan sediakan di dekat kita itu air putih, teh manis, nasi. Selalu kemana-mana bawa. Ya, kalau Anda sudah punya obat yang dari psikiater, ya, yang dari psikiater anti cemas, boleh sekali-kali itu dikonsumsi. Kalau udah keterlaluan boleh dikonsumsi sekali-kali. Ya, begitu sahabat. Ini berkaitan dengan gula, lemas, psikosomatis, hubungan seksual. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Asep Bruder dari RPB School. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.